Kita harus cepat sebelum balak balung kukang yang kita tanam balik menyerang kita. Selamat datang kembali di channel Jernih Hijau dalam konten dunia horor. Cerita yang berjudul Balung Kukang. Tapi sebelum saya membacakan cerita, kami meminta Anda untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi supaya kami tetap bisa membacakan cerita-cerita yang menarik untuk kalian dengarkan. Kita mulai saja ceritanya. Balung Kukang. Gerimis masih setia membasahi kota yang disebut oleh kebanyakan orang sebagai metropolitan. Samar-samar terdengar suara lirih, namun sangat jelas di balik pintu kamar rumah keluarga Sastrowardoyo. Gadis berusia 20 tahun sedang berbaring tak berdaya di atas ranjang. Hanya mata dan gerakan bibirnya yang lemah berucap, "Nenek, sakit, Nek." Air matanya telah lama tumpah seiring dengan sakit yang dia rasakan. Sing sabar yo nduk, iki sing terakhir, mari ki awak dhewe budal. Suara wanita yang sedang duduk di samping gadis itu dengan tiada henti terus membelai kepala gadis yang terbaring di sampingnya, berharap dengan itu bisa membuat rasa sakit yang diderita cucu gadisnya sedikit reda. "Angel," suara wanita itu terdengar pelan namun sangat jelas, berwibawa dan anggun. "Nggih, Mbah," sahut gadis yang sedari tadi berdiri di ujung kamar dengan kepala menunduk. "Tolong celukno Pak Priyatno kongkon cepet mrene ya, Nduk." Angel mengangguk membuka pintu kamar seraya menutupnya pelan. "Fanny," gumam Angel sambil terus berjalan menuruni anak tangga. Dia harus segera menemui Pak Priyatno, abdi dalam di rumah keluarga Sastrowardoyo. Mata Angel menatap sosok yang berdiri tegap sedang berbincang-bincang memberi arahan kepada dua pria di depannya. "Pak Pri, ditimbali Simbah." Suara Angel membuat pria tua di depannya menoleh lalu menunduk. "Injih Mbak Angel," sahut Pak Priyatno dengan mengangguk pelan. "Simbah onok nek kamare Fanny," lanjut Angel. Dengan tergopoh, Pak Priyatno memasuki rumah besar lalu menaiki tangga menuju pintu sebelah kiri tangga, tepat di mana suara lirih Fanny berasal. Lalu beliau segera mengetuk pintu pelan. "Ngapunten Ibu, niki kula Priyatno." Suara Pak Priyatno sopan. "Ndang mlebu Pri," sahut Mbah Sasmita dari dalam. "Fanny tambah parah iki Pri, kudu cepet-cepet digowo sakdurunge kasep," ucap Mbah Sasmita ketika melihat Pak Priyatno baru saja memasuki kamar Fanny. Pak Priyatno memandang iba kepada Fanny yang tubuhnya terbujur kaku di atas ranjang. Erangan berat suara Fanny membuat Pak Priyatno merasa seakan-akan sakit yang teramat sangat sedang menjalar di seluruh tubuh gadis belia itu. Gadis tak bersalah yang seharusnya menikmati masa-masa indah remajanya. "Awakmu wis oleh info saka keluargane Pak Tholib nek Jawa? Apa ponakane sida mrene dina iki?" Suara Mbah Sasmita membuyarkan lamunan Pak Priyatno. "Sampun Bu, tirose kalian beto pedesan ten pasar besar, langsung mampir teng griya mriki," jawab Pak Priyatno dengan penuh hormat. "Kesuwen, ndang kongkonan suli nyusul ning pasar. Awak dhewe wis kepepet waktu. Fanny kudu ndang digawa nang sendang kamulian." "Injih Bu," sahut Pak Priyatno. "Mbah, nopo Fanny mboten saged ketulung?" tanya Angel yang baru saja memasuki kamar Fanny. Matanya sembab, jiwanya ikut terguncang mengingat satu persatu keluarganya mati secara beruntun. Diawali dengan kematian ayahnya,
lalu disusul ibunya sehari setelah kematian ayahnya. Benar-benar di luar logika Angel. Lalu 3 hari kemudian disusul oleh orang tua Fanny yang meninggal secara bersamaan dengan bunuh diri. Ayah Fanny adalah adik kandung Pak Effendi, ayah kandung Angel. Sing sabar ya nduk, mesti ono dalan bengi iki awak dhewe budal nang sendang kamulian. Mbah Sasmita menenangkan Fanny. Mata Angel mengamati sekujur tubuh Fanny yang membiru. Darah kental berbau amis terus-menerus keluar dari lubang telinga, hidung dan mulutnya. Dokter sudah angkat tangan. Puluhan kali berpindah-pindah rumah sakit. Bahkan penyakitnya pun tak dapat didiagnosa. Secanggih apapun peralatan dokter, sehebat itu pula penyakit di dalam tubuh Fanny tak dapat disembuhkan. "Fanny," pekik Angel. Air matanya tak dapat dibendung lagi demi melihat adik sepupunya yang terus-menerus mengerang itu. Kesakitan yang diderita selama 3 bulan ini. Mbah Sasmita berdiri, lalu melangkah keluar kamar memanggil Mbak Wiwit, pembantu setianya. "Wit, cepakno sing kate digawa bengi iki budal ning Jawa." Suara Mbah Sasmita yang pelan, tegas, namun begitu berkarisma membuat Mbak Wiwit tak berani menatap matanya. Bahkan Angel dan Fanny, cucu kandungnya pun tiap berbicara tak pernah menatap mata nenek mereka. "Inje Bu," jawab Mbak Wiwit yang langsung turun menyusuri tangga. Dia harus cepat menyiapkan segala keperluan yang akan dibawa untuk bahan ritual, termasuk sesajen. Di lain tempat, pukul 10:27 waktu Indonesia Barat. Sebuah truk bermuatan cabai melaju cepat dan zigzag di tengah-tengah kepadatan kendaraan lain. Lampu sen kanan truk terus berkedip dengan cepat. Bunyi rem yang berdenyut nyaring diselingi suara skip truk yang khas meramaikan jalanan kota metropolitan. Lek sampai telat awake ora sida oleh bonusan iki, Cuk. Suara lantang pemuda di samping kiri kemudi truk membuyarkan kebisuan di antara mereka. Jalanan yang hanya berisikan suara knalpot yang saling bersahutan di malam hari. Nyocot jancuk. Suara makian kekesalan supir yang sedari tadi matanya hanya fokus pada padatnya jalanan. "Dik, kowe sida keri nang kene ta? Ora melok bali nang Malang?" tanya Rizky yang duduk di sebelah sopir. "Iya, aku ono janji karo mantan juragane Pak Deguris," jawab Dika santai sambil mengepulkan asap rokok dari mulutnya. Truk itu pun melaju cepat menyisakan bau asap knalpot dan suara debu turbo yang semakin menjauh. Tidak berapa lama kemudian, truk sudah memasuki pasar dan siap bongkar muatan. Omelan juragan yang memaki-maki Dika dan Rizky seakan menjadi seni dari sebuah kehidupan yang keras di kota ini. "Ya apa kowe iki rek? Wayahe jam 3 wis bongkar, ya mene kae teko. Bosok kabeh lombokku iki." Sungut juragan Nadim. "Ban penglima, Pak." Sahut Rizky dongkol. Dika." Suara Rizky memanggil kawannya yang hanya disahut oleh Dika. "Jaluk duit mangan kono lho, nang juragane," kata Rizky. "Bos, duit makannya belum dikasih. Untalan lombok bosok kono lho. Wis teko telat jaluk duit mangan. Aku wis rugi akeh Dik." Sungut juragan Nadim. "Maaf, juragan. Tadi bannya bocor sampai 5 kali." Dika memberi alasan. Tiba-tiba pundak Dika ditepuk dari belakang oleh seseorang. "Mas Dika dari Malang kan?" tanya pria yang umurnya sudah kepala 3 yang bernama Suli. Iya mas," jawab Dika sambil terheran. "Mari mas, ibu sudah nungguin mas di rumah," lanjut Suli. Dika teringat janji akan menemui mantan juragan pamannya di kota ini. Setelah berpamitan pada Rizky dan juragan Nadim, mereka berdua berlalu dari keramaian pasar,
meninggalkan Rizky yang memegangi perut karena kelaparan. Dek! Jantung Dika seperti berhenti berdetak saat turun dari mobil sedan milik keluarga Sastrowardoyo. Ia kagum akan kecantikan gadis yang duduk di kursi depan rumah. Mbak Angel, ini keponakan Pak Tolib dari Malang, kata Suli kepada Angel. Angel memandang Dika yang terbengong di samping mobil. Memandangnya seakan tak berkedip. Mas, suara Angel membuyarkan lamunan Dika. Meski Angel tampak risih oleh mata Dika yang menatapnya, Angel tetap berperilaku sopan kepada tamu neneknya. Iya mbak, sahut Dika dengan terbata. Dari semua gadis yang pernah dikenal Dika sebelumnya, Angel jauh lebih cantik, pikir Dika. Mari mas, Mbah sudah nunggu dari tadi. Sekali lagi suara Angel membuyarkan lamunan Dika untuk kedua kalinya. Pintu rumah keluarga Sastrowardoyo sudah terbuka. Dika mengikuti Angel yang berjalan di depannya. Dek! Sekali lagi, jantung Dika serasa berhenti. Dia baru sadar hawa di rumah besar itu sangat berbeda dari rumah lain. Meski cahaya lampu yang sangat terang, tapi seakan-akan ada kabut hitam yang menutupi cahaya rumah besar nan megah ini. Cahaya lampu rumah besar keluarga Sastrowardoyo begitu terang, tapi terlihat redup bila dilihat dari dekat. Begitulah yang dirasakan Dika. Dia memaksa hatinya untuk tetap tenang. Meski gelisah dan selalu was-was saat berjalan mengikuti gadis di depannya. Berbagai pertanyaan muncul dalam pikiran, membuat kepalanya semakin terasa berat. Ditambah bau dupa yang sejak tadi diciumnya. Kebanyakan rumah orang berbau parfum Stella atau yang lainnya. Tapi di rumah ini sangat aneh. Rumah besar tapi hanya bau dupa yang bisa tercium. Silakan masuk mas. Mbah udah nunggu dari tadi, ucap Angel seraya membuka pintu kamar. Dika masuk disusul Angel di belakangnya. Le, merinio, nyedak neng mbah. Suara khas Mbah Sasmita, pelan namun tetap memberi kesan tegas saat melihat Dika dan Angel cucunya memasuki kamar. Dika mendekat perlahan, bahkan kakinya sedikit dijinjit agar tak menimbulkan suara. Sebab dari awal memasuki kamar luas berwallpaper Hello Kitty ini, mata Dika sudah tertuju pada gadis yang terbaring tak bergerak di samping Mbah Sasmita. Opo awakmu wis weruh? Ngopo saiki awakmu ndek kene? Mbah Sasmita memulai pembicaraan bernada serius. Raut wajahnya mulai tegang, memandang Dika yang berdiri hanya berjarak 2 langkah di depannya. Dika hanya menggeleng pelan, tanda tidak mengerti. Mbah Sasmita membuka selimut bergambar Hello Kitty yang menutupi badan Fanny. Mata Dika terbelalak tak percaya ketika melihat tubuh kurus berwarna biru lebam penuh dengan nanah di bagian tertentu. Apalagi melihat darah kental yang terus mengalir dari hidung Fanny. Seakan dari dalam hidung itu ada sumber darah yang mengalir tak ada habisnya. Mbah Sasmita segera menutup tubuh Fanny dengan selimut kembali. Tugasmu cukup nurut lan marekno sak cepete, ucap Mbah Sasmita sambil membelai kening Fanny. Dika berdiri mematung memandang tubuh Fanny yang terlelap. Apa ada pertanyaan? Tanya Angel yang sejak tadi berdiri di belakangnya. Dika masih berdiri mematung. Mulutnya seakan terkunci rapat. Bahkan bau anyir darah bercampur nanah yang berasal dari tubuh Fanny seakan tak mengganggu indera penciumannya. Dika menyandarkan punggungnya di tiang gazebo dengan kepulan asap rokok yang menemaninya. Masih terbayang di pikirannya kata-kata Angel yang masih tak bisa dimengerti olehnya. Sebenarnya apa yang harus saya lakukan? Tanya Dika. Cukup menyelesaikan tugas pamanmu yang belum selesai, jawab Angel. Tugas apa sebenarnya? Tanya Dika. Almarhum Pak Tolib mempunyai hutang di keluarga ini, kata Angel. Berapa hutang yang harus saya bayar agar cepat selesai?
Dika mulai penasaran. Bukan dengan nominal uang kamu membayarnya, sahut Angel cepat. Lalu? Kata Dika makin penasaran. Dengan nyawamu atau semua keluarga pamanmu saat ini. Karena Pak Tholib, pamanmu, berhutang nyawa dan menggadaikan nyawanya demi harta. Berhutang nyawa dan menggadaikan nyawanya demi harta secara tidak langsung. Karena anak Pak Tholib semua wanita, maka yang menanggungnya adalah kamu, keponakan lelaki satu-satunya, jawab Angel tegas. Tapi... Stop, Angel memotong kata-kata Dika sebelum Dika menyelesaikan kalimatnya. Jen, Umpat Dika kesal. kopinya Dik, kalau dingin gak enak nanti bisa kembung. Suara Mas Suli yang tahu-tahu berada di samping Dika. Enggak nafsu mas, Jawab Dika bersungut-sungut. kepikiran masalah apa toh? Kok sampai gelisah gitu? Tanya Mas Suli. Bingung mas, sebenarnya aku ini harus ngelakuin apa? Kata Dika balik bertanya. Mas Suli memandang Dika, lalu matanya menerawang jauh ke atap rumah. Nanti juga kamu tahu sendiri Dik. Jawab Mas Suli, lalu berdiri dan beranjak pergi menuju garasi rumah Sastro Wardoyo. Goblok, percuma saja. Orang-orang di sini sama seperti teka-teki silang. Tidak ada satupun yang waras, pikir Dika. Tiba-tiba terdengar suara pelan seperti stik drum yang saling diadu. Tapi bunyi ini terasa aneh. Seperti seseorang memukulkan tulang di kesunyian. Suara pelan yang terkesan pilu dan menyayat hati itu terus berulang, membuat siapa saja yang mendengarnya bergidik ngeri. Suara itu berasal dari arah pojok pagar rumah yang melingkari kediaman Sastro Wardoyo. Mata Dika mengarah ke asal suara itu datang. Namun suara itu terus berpindah-pindah ketika mata Dika mencarinya. Kadang di samping kiri, kadang di kanan, dan sekarang tepat di belakang Dika. Suara benda jatuh persis di belakang Dika ketika ia berfokus mencari suara tek-tek-tek itu. Kali ini Dika menahan untuk tidak segera menoleh ke belakang, di mana suara benda yang baru saja jatuh. Hawa panas yang sedari tadi dirasakannya tiba-tiba menjadi dingin. Tengkuknya terasa seperti ditiup oleh seseorang. Dika mengelus pelan belakang lehernya. Dengan rasa penasaran, dia berbalik. Astagfirullah, Teriak Dika. Seketika dengan refleksnya berjalan mundur 3 langkah. Di hadapannya kini hadir sosok pocong yang membuatnya tercekat kaku. Bagaimana tidak? Pocong itu berbeda dari kebanyakan pocong yang ada di film-film atau yang pernah Dika dengar dari teman-temannya. Pocong yang saat ini berada di hadapannya terbalik. Kaki di atas, sedangkan kepalanya di bawah, dengan posisi miring ke kiri. Seakan-akan lehernya patah tak mampu menopang tubuhnya. Berkali-kali Dika membaca surat An-Nas, bahkan sampai puluhan kali. Bukan berarti tak hafal surat lain, tapi lebih tepatnya yang dia hafal saat itu hanyalah surat An-Nas. Kedua tangan Dika gemetaran tak karuan. Kakinya terasa dicengkram dari bawah. Hanya mulutnya yang terus berdoa. Pocong pun akhirnya menghilang. monggo Mas Dika, mobilnya sampun siap. Suara Pak Priyatno yang tiba-tiba berada di samping Dika. Pak Priyatno merogoh saku samping baju bermotif batiknya, lalu mengulurkan kunci mobil pada Dika. Jawab Dika pelan. Keringat dingin membasahi wajah dan kaos hitamnya. Kulo badhe salat rumiyin Pak. Pak Priyatno hanya mengangguk sambil tersenyum penuh makna, lalu menunjukkan tempat di mana Dika bisa sholat. Dari jauh, Pak Priyatno mengawasi Dika yang sedang mengambil air wudhu. Matanya mengawasi tepat di mana Dika melihat makhluk putih tadi. 3 pembantu wanita membopong Fani menuju sedan hitam di garasi. Semua perlengkapan ritual dan lainnya sudah dimasukkan ke dalam bagasi mobil tanpa ada yang terlupa. 2 mobil akan berangkat menuju Jawa Timur malam ini. Tinggal menunggu Dika yang sedang melaksanakan kewajiban pada Tuhannya. 2 mobil melaju pelan beriringan
keluar dari pintu gerbang rumah keluarga Sastrowardoyo. Semakin menjauh, lalu menghilang di pertigaan menuju jalan besar. Gerimis masih enggan berlalu, menampakkan langit malam yang semakin pekat berselimut mendung. Memasuki gerbang tol, sedan yang dikemudikan Dika melaju pesat meninggalkan Pajero hitam di belakangnya. Pedal gas semakin dalam diinjak membuatnya semakin jauh jarak di antara kedua mobil, lalu menghilang dengan zigzag di antara bus-bus besar. Mata Angel terbelalak kaget saat mengetahui angka digital yang muncul di speedometer sedan yang mereka kendarain. Saat mengetahui angka digital yang muncul di speedometer sedan yang mereka kendarai, 175 km per jam. Hatinya mulai was-was. Jemari tangannya mencengkram erat tali pengaman yang melingkar di bahu kirinya. Kemanapun matanya memandang, yang terlihat hanya lampu di samping kiri kanan, jalan tol Weser yang naik turun dengan serbuan air hujan, semakin membuatnya takut. Tanpa Angel sadari, air mata sudah meleleh keluar membasahi pipi. Sementara suara musik dangdut terus berputar di gawai Dika lewat headset yang menutupi kedua lubang telinganya. Boleh saya merokok? Tanya Dika, lalu melepaskan headset di kedua telinganya. Angel menoleh ke pemuda gila di sampingnya. Sekali-sekali melihat ke belakang, tempat Fanny tertidur saat ini. Terserah, jawab Angel ketus. Dika tersenyum. Tangan kirinya segera mematikan AC mobil, lalu menurunkan sedikit kaca kiri kanan bagian samping mobil. Apa kamu terbiasa bermain-main dengan nyawamu? Tanya Angel kemudian. Karena sejak tadi mereka berdua hanya saling diam membisu. Dika tak lantas menjawab pertanyaan Angel, meski dia paham maksud gadis di sampingnya. Dia kembali mengisap rokok di sela-sela jari tangan kanannya. Aku hanya menikmati hidup, jawab Dika datar. Angel melengos memandang ke samping kirinya. Baru saja mereka menyalip bus besar bertuliskan pariwisata milik usaha keluarganya. Yang ada di pikiran Dika saat ini hanyalah cepat menyelesaikan tugasnya, mengantar keluarga Sastrowardoyo kemana mereka akan melakukan ritual penyembuhan cucunya. Entah sudah berapa kali sedan yang dikemudikannya keluar masuk gerbang tol. Angel membaca pesan di gawainya. Mbah bilang mobil ini terlihat cocok denganmu. Setelah selesai urusan ini, kamu bisa bawa pulang mobil ini. Tentu aja sama uang dari keluarga kami buat kamu. Angel menyampaikan isi pesan dari neneknya kepada Dika. Merasa malas untuk menjawab, Dika seakan tak peduli dengan kata-kata Angel. Baginya, menjalani hidup normal lebih baik daripada terseret takdir yang saat ini harus dia jalani. Boleh minta satu batang? Tanya Angel mengambil sebatang rokok bertuliskan LA di dashboard tanpa menunggu Dika memberi izin. Angel sudah memasukkan rokok di mulutnya. Mengetahui itu, Dika menyodorkan korek kepada Angel. Aku tahu pasti banyak pertanyaan yang ingin Mas sampaikan, kata Angel setelah menyulut rokoknya. Dika hanya menggeleng tak berminat. Sesekali mata Dika melihat kaca spion tengah, mengamati Fanny yang tertidur dengan kaki ditekuk. Sejauh perjalanan yang mereka lalui, Fanny tak bergerak. Tubuhnya seakan mati atau jiwanya sedang keluar dari raga, seperti membawa mayat, pikir Dika. Keluarga kami terkena balak balung kukang, kata Angel yang melihat Dika sedang memperhatikan Fanny di belakang. Satu persatu keluarga kami mati secara aneh. Ayahku meninggal dengan penyakit yang sama dengan yang diderita Fanny saat ini. Disusul ibuku sehari setelahnya. Angel mulai bercerita. Sebelum melanjutkan cerita, dia kembali mengisap rokoknya. Lalu 3 minggu setelahnya, orang tua Fanny ditemukan gantung diri di kamar mereka. Sejak saat itu, Fanny tinggal bersama kami di rumah nenek. Tapi di rumah nenek saat ini pun bencana besar kembali datang. Mata Angel kembali basah saat melihat Fanny. Sebelum melanjutkan kata-katanya, bencana? Tanya Dika sambil menoleh kaget. Iya, bencana. Apa Mas pikir semua keluarga kami meninggal karena takdir? Tanya Angel sambil menyeka air matanya. Dalam dunia bisnis, apapun akan dilakukan untuk menghentikan rivalnya, termasuk melenyapkan nyawa rival mereka. Angel mulai melanjutkan ceritanya. Sementara
Dika hanya fokus pada garis putih yang putus nyambung di depan. Tapi suasana hatinya ikut larut dalam emosi cerita Angel. Hatinya ikut perih antara prihatin atau kasihan. Tulang kukang yang disebar di rumah kami menjadikan tanah di rumah kami tanah kutukan. Dengan sedikit perjanjian dan rapalan yang dilakukan orang berilmu kejawen atau dukun, maka yang mendiami rumah itu tidak akan pernah damai. Gangguan dari hal-hal di luar nalar manusia begitu banyak. Pertengkaran di dalam keluarga dan lain-lain. Mungkin Mas tak akan pernah paham dengan apa yang saat ini kami hadapi. Seakan-akan kematian selalu membayangi dimanapun kami berada. Angel mulai memiringkan kepalanya ke samping kiri. Jemari tangannya mencari tuas agar sandaran joknya sedikit doyong ke belakang. Mas tahu siapa yang menanam tulang kukang di rumah kami? Tanya Angel ketika posisi punggungnya sudah nyaman. Dika hanya menggeleng tak mengerti. Pamanmu, Pak Tholib yang menanam tulang terkutuk itu di rumah kami. Lanjut Angel tanpa semangat. Apa? Teriak Dika kaget, lalu menginjak pedal rem dengan kuat. Seketika bunyi rem berdenyut menimbulkan gesekan ban dan aspal yang mengakibatkan garis hitam memanjang sepanjang 3 meter. Beruntung posisi sedan yang dikemudikannya berada di sisi kiri jalur. Suara tubuh Fani jatuh ke sela-sela jok tengah akibat rem mendadak. Angel menoleh ke belakang lalu berteriak, "Fani!" Angel langsung keluar lalu membuka pintu belakang sedan dan segera masuk memeluk tubuh kurus Fani. Bau anyir darah yang keluar dari borok Fani tak ia pedulikan. Dika merasa bersalah. Kemudian keluar lalu membantu mengangkat tubuh Fani kembali ke jok lagi. Angel geram, tapi mulutnya tak sampai hati untuk mengutuk Dika dengan kata-kata cacian. Karena permintaan Angel sendiri agar Fani ditidurkan di jok belakang. Permintaan maaf berkali-kali Dika lontarkan, hanya dibalas anggukan Angel. Mereka memulai kebisuan lagi. Sebenarnya bukan salah Pak Tholib sepenuhnya. Suara serak pelan Fani mengagetkan Angel dan Dika bersamaan. Pak Tholib dipaksa oleh keluarga Haryo dan Satrio, Mbak Yu. Pak Tholib dipaksa oleh keluarga Haryo dan Satrio, Mbak Yu. Suara Fani terdengar dipaksakan. Dari mana kamu tahu semua itu, Van? Tanya Angel lirih. Pak Tholib yang cerita, Mbak. Pak Tholib juga minta maaf dan menunjukkan di mana letak tulang kukang itu ditanam. Lalu matanya terpejam kembali, menyisakan hembusan nafas pelan Fani. Sedan hitam mereka masih melaju kencang di jalan bebas hambatan. Matahari sudah mulai menampakkan sinarnya. Mendung telah berlalu. Jarum jam di tangan Dika berada di angka 3.50 sore. Dika menghambat laju sedan lalu berhenti di salah satu warteg. Memberi kode kepada Angel untuk turun istirahat. Dika memesan nasi campur favoritnya. Berbeda dengan Angel yang bingung harus memesan apa. Ujung-ujungnya Angel hanya memesan segelas es teh manis. Makan, Mbak. Jangan terlalu difikirkan. 1 jam lagi kita sampai di Sendang Kamulyan, kata Dika sambil mulai mengunyah makanan. Nggak lapar, sahut Angel. Berkali-kali mata Angel menoleh keluar, di mana sedan hitam mereka terparkir. Rasa khawatirnya mulai menjalar ketika melihat sedan itu sedikit bergerak. Mesin mobil mati kan? Tanya Angel yang langsung menoleh ke arah Dika. Lah, ini kuncinya. Jawab Dika menunjukkan kunci mobil, sambil terus mengunyah nasi campur di piringnya. Sepasang mata mengawasi mereka dari dalam warung. Mas sama mbaknya mau kemana? Tanya penjaga warung yang mulai penasaran ketika melihat sorot mata Angel ketakutan. Sepertinya kalian bukan berasal dari daerah sini ya? Lanjut penjaga warung. Aku arek Panjen, Pak. Jawab Dika cepat. Kalau mbak ini dari Jakarta, mau nyari obat di Sendang Kamulyan. Lanjut Dika sembari menunjuk Angel. Walah, wes cedak. Di pertigaan nanti kalian belok kanan. Dari situ 12 km lagi sampai, kata penjaga warung dengan muka sumringah. Memang Sendang Kamulyan yang terletak di Pantai Ngeliep, Malang, Jawa Timur, terkenal dengan sumber mata airnya. Di hari-hari tertentu akan banyak peziarah yang datang. Entah sekedar mencari syarat dengan mandi di sana atau ritual untuk hal-hal lainnya.
Apalagi rumor bahwa Sendang Kamulian dulunya adalah tempat mandi dan bertapanya Dewi Nawang Wulan, keturunan ke-11 dari kerajaan Mataram kuno. Piro Pak? Dika bertanya harga satu piring nasi campur dan 2 es teh yang dipesannya tadi sambil mengelus-elus perutnya. 50.000 Mas. Jawab penjaga warung ragu. Gendeng, orang umum. Kok larang eram? Kata Dika kesal, karena dia hanya memesan satu piring nasi campur dan 2 gelas es teh yang biasanya hanya 20.000 paling mahal. Angel menyodorkan uang 100 ribuan pada penjual, lalu memandang sinis kepada Dika. Perjalanan pun dilanjutkan. Sedan mereka sudah berbelok ke kanan di pertigaan. Dari sini tinggal lurus, maka mereka akan sampai di tempat tujuan. Di sisi kiri jalan terlihat portal karcis yang sudah tidak dijaga, menandakan tujuan mereka sudah tidak jauh. Keadaan sedikit gelap menjelang sore hari. Jalan menurun dan berkelok-kelok memaksa Dika menginjak pedal rem. Mata Dika melirik kaca spion kanan, seakan tak percaya akan apa yang dilihatnya saat itu. Roda bagian belakang mobil meninggalkan garis merah yang memanjang seukuran roda. Merasa ada yang aneh, Dika menghentikan mobil lalu turun dengan tergesa. Saat Dika memeriksa roda bagian belakang mobil, garis merah darah itu sudah hilang, seakan tak pernah terjadi. Dia mengucek matanya berkali-kali. Dalam ingatannya jelas sekali dia melihat darah yang keluar dari roda belakangnya. Merasa aneh dengan apa yang dilihat barusan, cepat-cepat Dika memasuki mobil dan melanjutkan perjalanannya. Di turunan dan tikungan yang tajam ke kanan, mereka sudah melihat gapura bertuliskan "Selamat datang di Sendang Kamulian". Mobil semakin pelan karena jalan terjal menurun dan hanya bisa dilewati satu mobil saja. Dika memarkirkan sedannya di depan pendapa Sendang. Nafasnya sudah tak beraturan. Matanya memandang ke segala penjuru. Yang bisa dilihatnya hanya pepohonan besar di pekatnya malam. Sepi. Tak ada satupun penghuni di sini. Bahkan sejak tadi tak tampak juru kunci di tempat ini. Pukul 2 dini hari, Pajero hitam milik keluarga Sastrowardoyo sudah memasuki area Sendang Kamulian. Sorot lampunya membangunkan Dika yang terlelap di jok depan. Tanpa berlama-lama, Mbah Sasmita keluar, menyuruh Mbak Wiwit dan Pak Priyatno membopong Fani menuju pendopo di bagian sumber air. Ritual penyembuhan mulai dilakukan. Kembang 7 rupa dan lainnya, bahkan seekor ayam cemani sudah dipersiapkan. Tubuh Fani mulai dimandikan dengan air sumber. Mbah Sasmita terlihat begitu telaten. Gayung demi gayung dialirkan ke tubuh Fani dengan mulutnya terus berkumat kamit. Sementara Pak Priyatno duduk bersila di tempat persembahan. Di depannya, sebilah belati sudah dipersiapkan untuk memotong ayam cemani yang mereka bawa. Semerbak harum dupa dan kemenyan dengan asap yang terus membumbung ke atas. Pak Priyatno mulai menyembelih ayam hitam itu dibantu Mas Suli. Darah yang keluar dari leher ayam mengucur deras ke bawah. Mas Suli sudah menyiapkan mangkuk untuk menampung darah ayam hitam itu. Mas Suli membangunkan Dika yang mulai tertidur. Dik, Dik, bangun. Sudah selesai. Sudah Thomas. Sahut Dika menguap, lalu mengucek 2 bola matanya. Mbak Wiwit mulai sibuk membersihkan sisa-sisa ritual mereka. Loh, ini anak kok malah tidur lagi? Kamu dipanggil ibu loh, di pendopo sebelah, kata Mas Suli sambil menarik Dika yang tampak mengantuk berat. Dika berjalan menyusuri anak tangga, lalu melewati sumber. Di sana ada pendopo berdiameter 4x4. Heran seakan takjub tak percaya saat Dika berpapasan dengan Angel yang menuntun Fani di sebelahnya. Entah ritual apa yang mereka lakukan. Yang jelas, waktu Fani baru sampai di sini tadi, dia hanya bisa dibopong. Tapi sekarang gadis kurus itu sudah bisa berjalan meski pandangannya kosong. Dika duduk persis di depan Mbah Sasmita. Mbah Sasmita mulai menceritakan semua kejadian yang dialami keluarganya.
termasuk alasan saat ini Dika berada di sini. Fani harus diasingkan terlebih dahulu. Itu yang diucapkan Basasmita waktu mereka berbicara empat mata di pendopo Sendang Kamulyan. Saat ini Dika harus menemani Fani dan Mbak Wiwit. Secara tidak langsung, artinya Dika tidak diperbolehkan meninggalkan pantai Ngeliep selama 3 minggu. Mata Dika memandang sebuah gunung di tengah laut yang terletak di sisi barat pantai Ngeliep. Entah siapa yang pertama kali menamainya menjadi Gunung Kombang. Sepersekian detik, Dika memandang rombongan keluarga Sastrowardoyo yang mengantarkan Fani melewati jembatan kayu yang panjang. Tujuan mereka adalah rumah di atas gunung itu. Fani akan menempatinya selama kurang lebih 3 minggu. Dika bergidik ngeri. Tentang rumah yang mereka tuju saat itu bukanlah rumah sembarangan. Meski Dika tak pernah sekalipun melihat secara langsung rumah itu, tapi rumor kebanyakan orang bilang kalau rumah itu rumah persinggahan Ratu Laut Selatan. Matahari pagi sudah menyingsing. 4 orang sedang berjalan beriringan melewati jembatan kayu yang menghubungkan Gunung Kombang dan bibir pantai Ngeliep. Dika tengah tidur pulas di kursi depan warung milik penduduk setempat. Tangan halus Basasmita membelai pelan kepala Dika. Basasmita melarang Masuli ketika Masuli berniat membangunkan Dika. Seketika Dika terbangun. Matanya masih berat menandakan bahwa dia masih mengantuk. Dipandanginya satu persatu dari 4 orang di depannya itu. Angel menyerahkan tas ransel yang berisi semua baju Fani. Elengo yole, pesene Simba. Basasmita mulai berbicara dengan nada khasnya. Dika hanya mengangguk pelan. Kusut masam mukanya akibat kelelahan, membuatnya ingin melanjutkan tidur. Pajero yang dikemudikan Masuli sudah berlalu. Sementara Dika berjalan memasuki sedan, ingin segera tidur. Baru sebentar matanya terpejam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat mobil yang ditumpangi rombongan Basasmita mengalami kecelakaan tunggal, mengakibatkan semua penumpangnya tewas mengenaskan. Dika tersentak kaget dari mimpinya. Pandangannya tertuju pada jalan yang dilewati Basasmita dengan mobilnya. Terlambat. Dika bersusah payah mengejar mobil yang ditumpangi Basasmita dengan maksud ingin memperingatkan bahwa di depan mereka sedang ada bahaya yang mengancam nyawa. Tanpa terasa, 5 hari telah berlalu. Begitupun dengan Dika. Kesehariannya hanya mengantarkan makanan dan air untuk Fani dan Mbak Wiwit. Segelas kopi di pagi hari menemani pikirannya. Jauh melayang memikirkan nasib keluarga Sastrowardoyo dan tentu nasib dirinya sendiri yang malang. Kata-kata terakhir Mbak Sasmita masih terngiang di pikirannya. Bagaimana wanita parubaya itu tahu tentang silsilah keluarga, bahkan tentang hari, bulan, dan tahun kelahirannya. Tak luput dari tebakan Mbak Sasmita. Pesan terakhir Mbak Sasmita hanya membuat dadanya semakin terasa sesak. Bagaimana mungkin dirinya yang bukan siapa-siapa ini terseret dalam masalah keluarga terhormat seperti keluarga Sastrowardoyo. Yen mbah ora bali nang kene, awakmu kudu siap rabi karo Fani. Sakmarine Fani metu saka pengasingan. Dika teringat akan kata-kata Mbak Sasmita malam itu di pendopo Sendang Kamulyan. Hanya dengan cara itu, keturunan keluarga Sastrowardoyo bisa terselamatkan. Karena mencari pemuda berkelahiran Minggu Pon terlalu lama. Dan Dika lahir pada hari itu. Lahirmu Minggu Pon tole? Mulut Dika terasa terkunci rapat-rapat. Hanya anggukan yang bisa Dika lakukan saat itu. Bahkan saat Mbak Sasmita terkesan memaksanya menikahi Fani, Dika hanya menganggukkan kepala. Kemelut di pikirannya semakin membuat beban hidupnya terasa bertambah waktu kabar terjadinya tragedi mengenaskan itu. Mobil yang ditumpangi 4 orang mengalami laka lantas di tol. Serasa tak masuk akal. Padahal 5 hari lalu mereka masih terlihat baik-baik saja. Memang manusia hanya bisa berusaha. Tapi Tuhan pula lah yang menentukan apa yang terbaik bagi hambanya. Kopinya dik, ngelamun ae. Kesambet setan kapok kue mengko. Suara Makjum membuyarkan lamunan Dika. Dika menarik nafas panjang
lalu menghembuskan dengan cepat. Iki wis kesambet, Mak. Jawab Dika. Tak butuh waktu lama bagi Dika untuk akrab dengan penduduk sekitar. Memang sifat dasar Dika yang mudah bergaul, ditambah lagi keseharian Dika sebagai supir truk. Mak Jum menawari Dika untuk tinggal di rumahnya, meski ditolak halus oleh Dika. Mak Jum tetap meminjami Dika selimut untuk tidur setiap malam. Berita laka lantas pagi ini di acara Berita Pagi TV membuat Dika enggan bergeser dari duduknya. Apa yang akan dia katakan pada Fani dan Mbak Wiwit nanti? Bagaimana reaksi mereka saat mengetahui meninggalnya Mbak Sasmita, Pak Pri dan Mas Suli, dan tentu saja Angel. Meski perkenalan Dika dan Angel begitu cepat, tapi perasaannya pada Angel tak bisa dibohonginya atas kekaguman Dika pada kecantikan Angel. Tangan Dika menopang dagunya sambil memainkan kopi yang Mak Jum sediakan, yang sejak Dika bangun tidur sampai saat ini belum juga diminumnya. Alarm di gawainya berbunyi, pertanda Dika harus cepat-cepat mengantar makanan ke tempat Fani dan Mbak Wiwit. Aduh, mati aku. Umpat Dika segera berdiri. Dika mulai menyusuri jembatan kayu penghubung menuju pulau yang disebut Gunung Kombang, dengan menenteng 2 botol air mineral besar serta tas plastik berisi 2 bungkus sarapan untuk Fani dan Mbak Wiwit. Setengah berlari, Dika menaiki anak tangga, menyusuri jalan menuju rumah semi permanen yang menghadap ke arah laut. Maaf Mbak, telat. Saya belum belanja, jadi terpaksa saya bungkusin dari warung Mak Jum, kata Dika sambil ngos-ngosan. Ya wis, ndak apa-apa Dik, jawab Mbak Wiwit sambil mengambil tas plastik dan botol air mineral dari Dika. Kamu ndak mau mampir dulu toh Dik? Sekalian melihat Mbak Fani, tanya Mbak Wiwit yang melihat Dika sudah berbalik siap menuruni anak tangga. Enggak, wis Mbak, aku tunggu di warung Mak Jum saja, jawab Dika. Sebentar, jangan turun dulu. Mbak Wiwit menahan Dika agar tidak lekas turun. Dika sudah gusar dengan aroma dupa yang semerbak. Sejak tadi mengganggu indera penciumannya. Ambil ini, belanjain semua yang ada di daftar itu. Nanti malam kamu anterin ke sini, kata Mbak Wiwit seraya memberikan tas kecil berisi daftar belanjaan. Malam menjelang, Dika menaiki tangga menuju rumah bagian atas di pulau. Sesekali dia berhenti karena tangannya pegal membawa barang-barang belanjaan yang dipesan Mbak Wiwit. Mulutnya mulai menggerutu kesal. Sementara Mbak Wiwit sudah menunggu Dika. Cahaya lampu senter yang ditaruh di mulut Dika sudah terlihat dari atas. Ngapain itu senter ditaruh di mulut Dik? Tanya Mbak Wiwit ketika Dika sudah di depannya. Nafas Dika masih ngos-ngosan menaiki anak tangga dengan barang bawaan di kiri kanannya. Mau taruh di mana lagi Mbak? Tangan kiri kanan sibuk bawa belanjaan sebanyak ini, ujar Dika. Mbak Wiwit hanya tersenyum. Kamu jangan buru-buru turun dulu. Tolong temani itu Mbak Fani. Dia ada di larungan sekarang, kata Mbak Wiwit. Lah, sekarang Mbak? Tanya Dika bingung. Lah iya, masa malam minggu besok? Jawab Mbak Wiwit sambil mulai memasukkan belanjaan yang Dika bawa dari bawah dengan penuh perjuangan. Dika mulai menuruni anak tangga, menyusuri jalan setapak berplesterkan semen, lalu berbelok menuju ke kiri, menuju tempat yang disebut larungan, atau tempat di mana orang membuang sesaji atau hajat. Dika memainkan senternya ke segala penjuru arah. Ketika sampai di tempat larungan, tempat itu persis di samping tebing pulau, dengan hanya berdinding tembok setinggi lutut orang dewasa. Dari pinggir tembok sudah bisa melihat garangnya ombak lautan, bahkan suara ombak yang menerjang karang. Hamparan batu karang di bawah sangat jelas terlihat, apalagi saat air laut surut. Beda lagi ceritanya saat air laut sedang pasang. Maka yang terlihat hanya ombak besar setinggi 2 meter. Dika menghampiri Fani yang duduk di samping perapian. Matanya takjub melihat perubahan Fani. Badannya yang sudah tak sekurus ketika mereka pertama kali bertemu, sekarang lebih berisi dan terlihat sehat. Bau nanah dan darah sudah berganti dengan bau parfum khas perempuan kekinian. Terlihat lesung di kedua pipi Fani yang tersenyum
ketika melihat Dika berjalan mendekatinya. Meski samar dan hanya diterangi cahaya bulan dan taburan bintang di langit, senyuman Fani seakan terasa tiada beban. Fani bangkit berdiri menyambut Dika. "Maaf sudah banyak ngerepotin mas," kata Fani sambil tersenyum manis ketika Dika sudah berdiri di dekatnya. Dika hanya diam. Kalau kemarin Fani yang berdarah-darah, maka saat ini Dika yang harus berdarah, meski darah yang hanya keluar dari hidungnya. Cantik. Lirih Dika tanpa sadar saat melihat Fani dari dekat. "Apa mas?" tanya Fani mencoba memperjelas apa yang diucapkan Dika tadi. Hah, enggak kok. Kata Dika menepis karena malu. "Nenek saya tentu sudah banyak bercerita tentang apa yang kami hadapi," kata Fani kemudian. "Mereka sudah pergi menyusul orang tuaku ya," lanjut Fani. Suaranya begitu dalam, seakan menahan beban kepedihan yang saat ini ia hadapi dengan sendirian. Dika sedikit kaget dengan kata-kata Fani barusan. Apakah sebenarnya Fani sudah tahu kalau keluarganya sudah berpulang kepada Sang Pencipta? Saya juga bingung harus mulai dari mana, Mbak. Yang saya tahu semua begitu rumit dan terlalu cepat, sehingga saya sendiri tak mengerti dengan apa yang saat ini terjadi. Yang saya tahu, kita sebagai makhluk ciptaannya sudah punya takdir masing-masing. Cepat atau lambat, kita juga akan menyusul mereka, kata Dika yang mulai kehabisan kata-kata. "Aku sebenarnya sangat sedih. Nenek udah terlalu lama menderita untuk orang seusianya. Sementara Mbak Angel, mungkin ini jalan Tuhan yang lebih sayang padanya. Seandainya dia hidup, seumur hidupnya akan sengsara menanggung beban yang teramat berat oleh permusuhan di dunia bisnis yang sudah dimulai di keluarga Sastrowardoyo." Perkataan Fani hanya membuat Dika semakin merasa bersalah. Seandainya saat itu Dika bisa memperingatkan mereka, mungkin kejadian naas itu takkan pernah terjadi dan Fani takkan sendirian saat ini. Terasa tak adil bagi Dika jika harus melihat gadis seusia Fani harus kehilangan seluruh anggota keluarganya, menyisakan dirinya seorang. Meski Fani terlihat sedang berdamai dengan takdirnya, bagaimanapun dia hanya seorang gadis yang usianya baru menginjak 20 tahunan. "Mas Dika sendiri gimana kesehariannya di sini?" tanya Fani dengan wajah tersenyum, melihat Dika yang duduk di sampingnya. "Ya biasanya aja, Mbak. Saya tidur kalau malam, pagi cuci mata. Syukur-syukur bisa cuci mata sambil melihat para gadis yang berwisata di sekitar sini," jawab Dika sambil tertawa. "Mas Dika mau menemaniku minum kopi sebentar?" tanya Fani dengan penuh harap. "Boleh, tapi saya kalau ngopi di warung bawah sana, di warung Mak Jum," jawab Dika. "Nggak usah terlalu formal mas, pakai aku kamu saja," kata Fani, lalu berdiri. Dua insan berbeda jenis itu berjalan menyusuri jembatan kayu menuju warung Mak Jum. Mak Jum menyodorkan 2 gelas kopi kepada Dika dan Fani. Mak Jum menatap heran pada Fani. Kulit kuning langsatnya beserta senyuman Fani terlihat sangat menawan. "Bocah kok ayu tenan to. Dadi Dika bolak-balik munggah muduniku demi kuwe to cah ayu," kata Mak Jum yang sudah tak bisa menahan rasa ingin tahunya. "Injih mbok," jawab Fani tersenyum, membuat lesung pipinya semakin terlihat manis sambil meniup gelas yang berisi kopi di tangannya. "Duh Jan, ayu tenan bocah iki. Terus sampean iki apane Dika to sakjane?" tanya Mak Jum yang semakin penasaran. "Mak," ucap Dika sedikit malu, memberi kode agar Mak Jum berhenti bertanya yang aneh-aneh. "Kulo calon istrine Mas Dika, Mak," jawab Fani mantap. Seketika Mak Jum terbelalak kaget, lalu melemparkan pandangan dari memandang Dika lalu menoleh ke arah Fani. Begitu terus sampai Dika merasa kesal dengan kelakuan Mak Jum. "Dik,
Kon apa no anake wong iki? Kok iso doyan nang dapuranmu? Tanya Mak Jum. Wes tuwa, rasa kepo, Mak. Dika mulai bersungut-sungut. Emak raro jawane. Pokoke undangane kudu tekan kene, kata Mak Jum sambil tertawa. Diikuti Fani yang mulai ikutan tertawa. Hanya Dika yang tampak malu-malu. Malam semakin larut. Dika mengantarkan Fani menuju tempatnya beristirahat. Ketika Fani mulai menggosok kedua lengannya, karena angin malam yang mulai kencang membuatnya kedinginan. Sebagai laki-laki, Dika memang kurang peka, tapi beda cerita saat ini. Dika tampak mencopot jaket, lalu memakaikannya pada Fani. Terima kasih mas, kata Fani pelan sambil tersenyum, yang hanya dibalas anggukan pelan Dika. Yang tadi bilang cantik waktu di Larungan juga terima kasih. Lanjut Fani, lalu berjalan sedikit cepat mendahului Dika. Sementara Dika malu-malu sambil menggosok tengkuknya. Malam semakin larut saja. Hanya suara deburan ombak yang terdengar. Sayup-sayup terdengar suara gamelan Jawa. Dika mulai terusik dengan suara itu. Semakin lama semakin jelas suara gamelan dengan sesekali diiringi suara gong. Mata Dika mulai mencari sumber suara gamelan tersebut. Matanya tertuju ke arah langit di arah selatan. Cahaya hijau berkelip-kelip yang semakin lama semakin mendekat. Berkali-kali Dika mengucek matanya. Semakin jelas pula cahaya itu. Lama-kelamaan berubah menjadi kereta kencana yang ditarik oleh 6 ekor kuda. Apalagi saat ringkikan salah satu kuda begitu nyaring. Semuanya begitu jelas dengan apa yang Dika lihat. Ringkikan kuda malam itu begitu nyaring. Pelan tapi pasti, sayup-sayup suara alunan gamelan masih berbunyi. Siapa yang sedang melakukan pernikahan di malam hari begini? Pikir Dika. Kereta kuda dari arah selatan itu berhenti tepat di samping pulau kecil. Dari arah belakang, terlihat begitu banyak orang berbaris dengan setengah berlari. Mirip orang yang sedang melaksanakan konvoi 17 Agustusan. Suasana begitu hening. Angin yang tadinya sangat kencang diiringi dentuman suara ombak yang menabrak karang tiada henti, menjadi sangat sunyi ketika kedatangan rombongan keraton itu datang. Seakan bisa menebak siapa yang sebenarnya menaiki kereta kencana beserta puluhan orang yang mengikutinya. Nyali Dika semakin menciut. Otot dan tulangnya seakan melemas. Keringat deras mengucur dari pori-pori tubuhnya. Hanya irama nafas yang mulai memburu. Tampak sosok wanita berjalan pelan ke arah Dika. Mata Dika tak berkedip menatap sosok wanita yang terus berjalan ke arahnya. Mahkota di atas kepala dengan roncean bermacam-macam bunga nampak jelas dengan balutan selendang berwarna hijau yang dikenakannya. Sinar mentari pagi menyilaukan mata, membuat Dika terbangun dari tidurnya. Dengan badan masih lemas dan baju basah oleh keringat, Dika terbengong akan mimpi yang dialaminya semalam. Bahkan terasa begitu nyata untuk sebuah mimpi. Mak, Ucap Dika tanpa semangat melihat Mak Jum sedang menyapu halaman depan warung. Dengaren tas tangi le, jawab Mak Jum yang melihat Dika sudah duduk di depan warung dengan selimut yang masih melilitnya. apa di kene akademi teh ya, Mak? Lanjut Dika semakin merapatkan lilitan selimutnya. Mak Jum tersenyum mendengar pertanyaan Dika. Tanpa menjawab, Mak Jum tersenyum mendengar pertanyaan Dika. Tanpa menjawab, Mak Jum tetap sibuk dengan sapu lidi di tangannya. Wes kono ndang adus, cek ketok seger, cek gak ketok koyok sing biasane gelantungan, kata Mak Jum sambil menepuk pundak Dika. Dika tak mengacuhkan perkataan Mak Jum, bahkan enggan untuk bercanda. Alarm digawainya sudah berbunyi dari tadi, tapi bergerak pun rasanya Dika malas. Akhirnya Mak Jum terpaksa memaksa Dika untuk cepat mandi, lalu mengantarkan sarapan untuk Fani dan Mbak Wiwit.
Dengan langkah gontai mirip orang mabuk, kakinya dipaksa menyusuri jalan setapak yang biasa dia lalui selama ini. "Tumben lesu, Mas. Habis begadang semalam ya?" Suara gadis yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dika tahu siapa pemilik suara ini. Meski hanya tadi malam mereka mengobrol. "Mbak Fani sudah nunggu sarapan ya?" kata Dika. Wajah yang tadinya kusut masam sekarang terlihat cerah ketika melihat senyum manis Fani di pagi hari. "Aku perhatiin dari tadi Mas Dika lesu. Ada masalahkah?" tanya Fani yang memang dari tadi memperhatikan Dika dari atas pulau. Dari atas pulau kalau melihat ke arah utara, maka akan nampak warung penduduk yang berjejer. "Oh, enggak Mbak, kurang tidur aja kok," jawab Dika memberi alasan. "Sudah, nggak usah dipikirin. Semuanya bakalan selesai besok," kata Fani, lalu mengambil botol air mineral yang Dika bawa. "Besok?" tanya Dika yang masih nampak bingung. Fani membalas dengan anggukan cepat, sembari meminum air dalam botol. "Jadi, kapan Mas Dika mau ngenalin aku sama calon mertua?" kata Fani enteng. Dika tampak kaget bercampur kebingungan. Fani tersenyum melihat tingkah Dika yang nampak kebingungan, lalu berjalan diikuti Dika di belakangnya. "Besok malam adalah malam terakhir kita di sini. Aku harap Mas Dika nggak keberatan dengan keputusanku dan Mbak Sasmita," Fani berkata sambil tangannya sibuk memainkan dedaunan di sela-sela perjalanan mereka menuju rumah persinggahan. "Aku tak keberatan dengan itu. Yang aku pikirkan malah sebaliknya. Aku takut." "Takut aku keberatan? Takut aku nggak bahagia bersamamu nanti? Atau takut karena aku berbeda dengan gadis yang lain?" Belum sempat Dika menyelesaikan ucapannya, Fani sudah menyela dengan menekan kecemasan Dika. Kali ini Dika hanya menundukkan kepala. "Mungkin Mas lupa kalau dulu kita pernah bertemu," lanjut Fani dengan senyuman tipisnya. "Kapan?" tanya Dika penasaran. 16 tahun yang lalu," jawab Fani enteng. "Hah? Bagaimana bisa?" kata Dika tak percaya. "Intinya, aku sudah memilihmu sejak hari di mana kita bertemu pertama kali," jawab Fani lalu memasuki rumah. Dek, jantung Dika terasa berhenti. Pandangannya tertuju pada lukisan besar di dalam rumah di sela jendela dengan payung yang menghias di kanan kirinya. Sekilas lukisan itu sangat mirip dengan wajah wanita ayu dalam mimpinya. Angin terasa berhenti kembali seperti yang Dika alami semalam. Dari arah belakangnya, sepasang suami istri sedang bercandaria sambil menuntun anak perempuan umuran 3 tahunan menaiki tangga. Mereka berjalan melewatinya seakan Dika tak pernah ada di sana. Dika masih memperhatikan keluarga kecil yang sedang berbincang. Lalu sang ayah memasuki salah satu bangunan yang mirip tempat ritual. Sedangkan sang ibu terlihat menasihati bocah perempuan itu sebelum menyusul sang suami. Anak perempuan itu bermain sendirian. Entah apa yang membuatnya penasaran. Kaki kecilnya berjalan ke arah tepi jurang. Tangannya berusaha meraih sesuatu yang tersangkut di bawah dahan pohon yang tumbuh di bawah jurang. Tangannya terus berusaha menggapai sesuatu yang dia lihat. Sedangkan Dika hanya berdiri mematung menyaksikannya seperti dalam film. Suara keras Dika seperti tak terdengar saat menyaksikan gadis kecil itu jatuh ke dalam jurang yang langsung mengarah ke laut. Meski di tangannya berhasil meraih selendang berwarna merah, tapi kini tubuhnya terjun ke bawah, lalu hilang di lautan dengan selendang di genggaman tangan kecilnya. Dari bawah, muncul sosok yang sama dalam mimpi Dika, terbang ke atas menggendong gadis kecil yang jatuh dari tebing. Kedua orang tua anak kecil itu tampak bersujud di depan wanita ayu yang mengenakan pakaian hijau ala kerajaan di depan mereka. Sang wanita yang berpakaian seperti ratu kerajaan nampak berbicara kepada orang tua anak kecil itu di depannya. Entah apa yang mereka bicarakan saat itu. Pendengaran Dika serasa tuli. Samar-samar yang ia dengar hanya, "Mulai saat ini
Aku mengangkat anak kalian menjadi anak angkatku, ujar wanita ayu itu, lalu menghilang kembali di lautan setelah menyerahkan anak kecil di gendongannya itu kepada ibu dari anak itu. Mas Dika kok ngelamun? Tanya Fani yang mengetahui Dika sedang berdiri di depan rumah persinggahan. Seketika Dika sadar dengan apa yang baru saja dialaminya. Matanya memandang Fani lekat-lekat dari ujung kaki sampai kepala. Terjawab sudah apa yang selama ini menjadi kegelisahannya. Rupanya kecantikan yang terpancar di wajah Fani berasal dari seperempat kecantikan yang dimiliki wanita ayu yang datang dalam mimpi bawah sadarnya. Mata Dika tertuju pada selendang merah yang melingkar di leher Fani. Selendang ini pemberian ibuku, ujar Fani saat menyadari mata Dika terus mengamati selendang yang dikenakannya. Aku sudah selesai beres-beres. Selesai akad nikah nanti kita antar Mbak Wiwit pulang. Katanya Mbak Wiwit mau naik kereta saja. Lanjut Fani seraya menenteng tas punggung, bersiap menuruni pulau menuju mobil. Setelah pamitan pada Makjum dan penduduk sekitar, sedan hitam yang dikemudikan Dika menyusuri jalan setapak penuh kerikil putih. Makjum menangis melepas kepergian mereka, berharap waktu dapat mempertemukan mereka kembali suatu saat nanti. Embun di pagi hari belum sepenuhnya hilang. Bu Reni sudah sibuk dengan kegiatan dapur diselingi suara teriakan membangunkan Rere, putri bungsunya. Rere, tangio. Adus, ndang sekolah. Sementara Pak Amin berjalan keluar rumah dengan secangkir kopi di tangannya. Udara segar pagi hari menyambutnya tatkala membuka pintu depan. Pak Amin sedikit kesal karena pandangannya ke arah jalan terhalang oleh sedan hitam yang diparkir tepat di depan rumahnya, berjejer rapi dengan Avanza putihnya. Mobilnya sopo iku parkir sembarangan di rumah orang. Ora izin yang sing dua rumah pisan. Gerutu Pak Amin sambil meletakkan cangkir berisi kopinya di meja depan. Lalu ia berjalan mengamati sedan hitam di depannya. Matanya sibuk menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari-cari tetangga untuk mencari tahu pemilik mobil sedan keluaran baru itu. Bu, nang arep mobilnya sapa? Diparkir nang omahe dhewe. Tanya Pak Amin kepada Bu Reni yang sudah berada di dapur. Mobil? Yombo toh Pak, jawab Bu Reni sambil menghidupkan kompor. Rere menghampiri ibunya di dapur. Rambutnya tampak basah karena baru saja keramas. Rere weruh, mobilnya sapa ndek ngarep rumah? Tanya Pak Amin pada putri bungsunya. Gak, jawab Rere dengan muka ketus. Pak Amin hanya garu-garu kepala dengan tingkah putrinya. Ibu ngangge parfum tah? Tanya Rere pada Bu Reni. Hidungnya sibuk mengendus badan ibunya, lalu dengan cepat menutup hidungnya. Ibu jorok, mambu iler, kata Rere, lalu berjalan ke arah kamarnya. Samar-samar, hidungnya mendeteksi dari arah mana bau parfum yang barusan ia cium. Rere terus menelusuri ke arah bau parfum. Langkahnya berhenti di depan kamar kakak sulungnya. Apa Mas Dika wis pulang? Rere berkata pada dirinya sendiri. Tapi seingat Rere, Dika, kakak sulungnya hanya memakai deodoran spray seperti biasanya. Sedangkan yang diciumnya saat ini adalah bau parfum wanita. Tanpa ragu, Rere membuka pintu kamar Dika. Mata Rere terbelalak saat mengetahui bukan kakaknya yang sedang berada di kamar Dika, melainkan tubuh seorang gadis yang sedang tidur terlelap dengan posisi miring memeluk guling. Cepat-cepat Rere menutup pintu kamar lagi, lalu bergegas berlari menuju dapur. Ibu! Teriak Rere mengagetkan Bu Reni yang sedang memasak. Apa to Rere iki? Bengak-bengok ae, jawab Bu Reni. Sing turun dek kamare Mas Dika ku sapa, Bu? Tanya Rere lagi dengan mimik wajah bingung. Setahu Rere, hanya sedikit perempuan yang bertamu ke rumahnya. Masmu wis mulai? Bu Reni malah balik bertanya. Ibu iki sing turun dek kamar dudu Mas Dika, tapi wong wedok. Kali ini nada bicara Rere terlihat serius. Bu Reni dan Pak Amin saling lempar pandangan,
Seakan salah satu dari mereka mengetahui sesuatu. Pak Amin hanya mengangkat bahu, tanda tak tahu apa-apa. Bu Reni lekas mematikan kompor, lalu menuju ke kamar Dika, diikuti Pak Amin dan Rere di belakang mereka. Dengan pelan, Bu Reni membuka sedikit pintu kamar. Pak Amin yang juga penasaran mendongakkan kepalanya di atas kepala Bu Reni. Sementara Rere membungkuk di bawah ibu dan bapaknya. Mata mereka memperhatikan Fani yang tertidur dengan pulas di kamar Dika. Pikiran mereka berimajinasi sendiri-sendiri. Pak Amin amat gelisah. Tangannya mengepal erat karena geram membayangkan Dika yang sedang membuat masalah baginya. Seperti tiada habisnya. Masalah yang kemarin baru selesai, sekarang ditambah membawa pulang anak orang. Rere yang heran dengan apa yang terjadi di rumahnya mulai berpikir macam-macam. Gadis yang baru menginjak SMP ini berpikir kakak sulungnya membawa lari istri orang. Bahkan dalam pikirannya kakaknya sedang kawin lari. Sementara Bu Reni tampak bersikap tenang. Pasti ada alasan Dika membawa anak gadis pulang ke rumahnya. "Pak, coba cari Dika di rumah Abah Sofyan," kata Bu Reni kepada Pak Amin yang sedari tadi ngelantur tidak karuan karena ulah anak pertamanya. Pak Amin bergegas keluar rumah hanya dengan baju dalam berwarna putih dan sarung yang melilit di bawahnya. "Pak, salinose, mosok koyok ngono iku kate metu," kata Bu Reni yang melihat sarung suaminya kedodoran. Alah, babah, jawab Pak Amin dengan langkah tergopoh segera menuju rumah Abah Sofyan, tempat di mana Dika bekerja sebagai driver di armada truk Abah Sofyan. Fani terbangun dari tidur panjangnya, lalu duduk dengan mata terpejam masih memeluk guling. Lalu berbaring lagi, duduk lagi, dan berbaring lagi. Tiba-tiba, matanya terbuka lebar saat terasa kasur dan guling yang begitu asing baginya. Ia tersadar kalau sedang berada di rumah keluarga Dika. Pikirannya menjadi kacau saat tahu digawainya sudah pukul 11 siang. Bagaimana bisa ia tidur selama itu di rumah orang? Fani mulai mengutuki dirinya sendiri dengan sebutan, "Fani bodoh, Fani bodoh." Fani sudah berdiri di depan pintu, tapi tangannya ragu untuk membuka. Sungkan bercampur malu. Pintu dibukanya dengan pelan setelah ia memantapkan hatinya. Wajah Bu Reni terlihat tersenyum ramah padanya saat ia keluar dari kamar. "Mandi dulu, Nduk," kata Bu Reni menghampiri Fani yang baru saja keluar kamar. Tak lupa, Fani mencium punggung tangan Bu Reni. Setelah mandi, Fani sarapan yang telah disediakan seadanya di meja. Fani dan Bu Reni terlihat berbicara serius. Sementara di kediaman Abah Sofyan, nampak Pak Amir mondar-mandir gelisah menunggu Dika yang katanya sedang mengantar buah pepaya ke Surabaya. Ono apa to jene? Kok ketok bingung? Tanya Abah kepada Pak Amin yang terlihat bingung bercampur marah terlihat di raut wajahnya. Dika nggak mari-mari nek gawe masalah gawe aku. Jawab Pak Amin penuh nada kesal. Ente nono ndek omah. Dika mesti mulai. Jawab Abah Sofyan dengan santai. Abah sudah menganggap Dika sebagai anak emasnya. Di antara puluhan supirnya, hanya Dika yang selalu tepat waktu. Karena itulah, Abah sering meminta Dika memuat bahan yang rentan agar sampai di tujuan masih segar. Bahkan, Abah Sofyan ingin Dika menikah dengan Bella, putri satu-satunya. Pak Amin dengan perasaan masih dongkol, tanpa mengucap salam dulu, langsung memasuki rumah. Dilihatnya, istri dan gadis yang belum dikenalnya sedang berbicara serius. "Salam dhisik ta, Pak, kalau mau masuk rumah itu," kata Bu Reni yang mengetahui suaminya sudah di dalam rumah. Pak Amin segera duduk di depan Fani, lalu dengan wajah serius, beliau bertanya, "Duk, jenenge sampean sopo?" Tanya Pak Amin kepada Fani dengan wajah heran. "Fani, Pak," jawab Fani dengan sopan. Terus kok bisa sampai kesini gitu gimana?
Apa Dika melakukan sesuatu sama kamu? Tanya Pak Amin lagi. Kali ini pandangannya beralih ke istrinya. Mata Pak Amin memainkan bahasa isyarat. Belum sempat Fani menjawab, Pak Amin sudah bertanya lagi. Sudah berapa bulan kandungan kamu saat ini? Maafkan anak bapak ya, Nduk. Dia terlalu liar pergaulannya di luar sana, kata Pak Amin lagi. Sontak Fani dibuat kaget dengan pertanyaan Pak Amin. Bapak iki piye sih? Kok takon ndak sopan sama sekali? Kali ini Bu Reni yang berbicara dengan mata yang melotot ke arah Pak Amin. Saya kesini atas kemauan saya sendiri, Pak. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, kata Fani yang mulai terlihat tenang. Saya Fani Sastrowardoyo. Dulu sebelum Pak Tholib meninggal, beliau bekerja pada keluarga kami, kata Fani, lalu melanjutkan cerita tentang apa yang dialaminya dan keluarganya saat ini. Nampak Pak Amin manggut-manggut mendengar cerita Fani. Sastrowardoyo adalah keluarga kaya yang mempunyai bisnis di bidang transportasi dan produksi kain yang ia dengar dari Pak Tholib dulu. Mata Fani nampak berkaca-kaca, lalu mulai berlinang air mata saat menceritakan kematian keluarga terakhirnya yang meninggal karena kecelakaan. Pak Amin memandang penuh iba dan terharu atas apa yang dialami gadis belia di depannya itu. Sedangkan Bu Reni segera memeluk Fani erat. Air matanya pun tak sanggup pula ia tahan lagi demi mendengar cerita yang dituturkan Fani. Assalamualaikum. Terdengar suara Rere dari depan mengucap salam sebelum masuk ke rumah sepulang sekolah. Heran melihat ibunya memeluk perempuan yang tidur di kamar kakaknya tadi. Dipandanginya wajah Fani lekat-lekat. Fani tersenyum ketika Rere yang baru pulang sekolah dengan tas di punggungnya. Wajah Fani membuat Rere diam sebentar memperhatikan Fani. Bola mata hitam sedikit sipit dengan bulu mata melengkung ke atas, alis hitam yang panjang, hidung mancung, serta bibir tipis yang ada di wajah Fani membuat mata Rere berbinar-binar. Setelah mencium tangan ibu dan bapaknya, juga Fani, rasa penasaran membuatnya tak melepaskan pandangan dari wajah Fani. Fani yang mengetahui adik perempuan Dika memperhatikan, merasa aneh lalu bertanya, "Kenapa?" Fani tersenyum, membuat lesung di kedua pipinya muncul kembali. Secara tiba-tiba, Rere memegang kedua pipi Fani. Dari sekedar pegang di pipi, berubah menjadi jubitan gemas. Rere lalu menarik ke kanan dan ke kiri pipi Fani. Perbuatan Rere membuat Fani syok bercampur kaget. Pasalnya, baru pertama kali ini ada yang berani melakukan hal yang belum pernah orang lain lakukan padanya. Pak Amin dan Bu Reni pun tak kalah kaget dengan kelakuan putri bungsunya. Secara serentak, mereka menyentak tangan Rere. "Ayo ke pasar, Pak," kata Bu Reni mengajak suaminya menemani ke pasar. Lah apa, Bu? Bukannya wingi wis blonjo? Kata Pak Amin pada istrinya. "Anakmu iku, Dika, kate rabi," jawab Bu Reni kesal. Pak Amin kemudian masuk ke kamar, memanggil istrinya dan menyerahkan kartu ATM ke Bu Reni. "Blonjo karo Tuti kono. Aku kate ngabari dulur-dulur," kata Pak Amin. Bu Reni tampak bahagia. Baru pertama kali ini suaminya menyerahkan kartu ATM, bukan duit cash. Selepas maghrib, truk yang dikemudikan Dika berjalan pelan memasuki jalan kampung padat penduduk, lalu parkir di sebelah kiri bahu jalan. Nampak Dika keluar dari dalam truk. Dika baru saja selesai mengantarkan muatannya ke Surabaya. Dika sengaja memaksa Abah Sufyan untuk memberinya muatan di malam hari, karena ia ingin mahar dan mas kawinnya nanti dari keringatnya sendiri. "Assalamualaikum." Ucapan salam Dika dibalas serentak oleh kerabat dan saudara-saudara dekatnya. Kepulangannya kali ini disambut senyuman para saudara dekatnya. Dika merasa heran dengan keadaan rumah yang tiba-tiba ramai. Matanya sibuk mencari Fani. Rasa khawatirnya sirna setelah melihat Fani tengah memangku Jasmine keponakannya, bercanda bersama Rere dan Citra, istri Dika,
adiknya yang sudah menikah duluan. Fani terlihat manis saat tahu Dika sudah kembali. Pak Amin yang mengetahui Dika sudah pulang segera memanggil anak sulungnya, lalu mengajaknya masuk ke dalam rumah. Disusul Bu Reni yang ikutan masuk. Di hadapan kedua orang tuanya, Dika mengutarakan niatnya bahwa ia bersungguh-sungguh akan menikahi Fani malam ini. Dika juga meminta pernikahannya digelar dengan cepat dan sederhana saja karena waktu yang mendesak. Esok pagi dia dan Fani akan menuju Jakarta. Yang ditunggu akhirnya tiba. Pak Mudin sudah datang. Nampak juga Pak Lurah sedang berbincang dengan Pak Amin dan Abah Sofyan. Dihadiri kerabat dekat dan para tetangga sekitar, serta Haji Ibnu yang rela datang dari luar kota bersama keluarganya untuk menjadi wali Fani. Dika sudah duduk bersila di depan meja, menjabat tangan penghulu di depannya. Saya terima nikah dan kimpoinya Fani Sastrowardoyo binti Yusuf dengan Mas Kimpoi uang tunai sebesar Rp25.500 dibayar tunai. Semua yang ada di dalam ruangan itu menyambut dengan suara teriakan "Sah!" atas ijab kabul Dika. Tangis haru Bu Reni saat memeluk putra sulungnya karena bahagia. Esok paginya Dika sudah memanaskan mesin sedan hitamnya, sementara Fani sedang bercengkrama dengan keluarga barunya saat ini. Bu Reni memeluk Fani seperti anak kandungnya sendiri. Kemudian ia meminta Fani dan Dika untuk menetap di rumah sederhana mereka yang disambut dengan bahagia oleh Fani. Tak lupa, Bu Reni memberikan cincin emas kepada Fani sebagai cindera mata. Pernikahan Dika dan Fani dilakukan dengan sederhana, hanya bubur merah dan nasi kuning. Karena waktu yang mepet dan mereka harus cepat kembali ke Jakarta untuk mencabut balak balung kukang yang ditanam di rumah keluarga Sastrowardoyo saat ini. Selepas maghrib, Dika sudah bersiap dengan cangkul dan kantong plastik besar di tangannya. Fani menunjukkan di mana letak semua tulang kukang itu ditanam. Kedua pasangan yang sudah menjadi suami istri itu tampak sibuk. Dari jauh, dua pasang mata sedang mengawasi mereka. Sepertinya kita gagal menghabisi seluruh keturunan Sastrowardoyo, umpat pria tua dengan wajah kesalnya. Puntung rokok di tangannya dilempar ke bawah, lalu diinjaknya kuat, seakan melampiaskan seluruh kekesalannya. Keturunan terakhir mereka sudah menikah dengan pemuda berkelahiran Minggu Pon, seperti dalam perjanjian, jawab wanita di samping lelaki yang memakai jaket kulit panjang menyerupai jubah. Lalu apa rencanamu setelah ini? Tanya lelaki tua yang bernama Satrio itu. Kita belum bisa menyentuh keturunan terakhir mereka, kecuali kita lenyapkan suaminya, jawab Rike dengan senyum licik. Kita harus cepat sebelum balak balung kukang yang kita tanam balik menyerang kita, lanjutnya. Suara jeritan dari kejauhan tiada hentinya saat Dika mulai menggali lubang demi lubang untuk mengambil balung kukang di rumah Sastrowardoyo. Apa kalian masih belum puas? Sudah mengambil semua kebahagiaan dan keluargaku? Suara Fani yang tiba-tiba sudah berada di balik Satrio dan Rike. Bajingan, teriak Satrio. Pria tua dengan kumis tipis berkepala pelontos itu saat tahu Fani di belakangnya. Keluarga Sastrowardoyo yang memulai semua pertengkaran ini, lanjut Satrio. Bukan keluargaku, tapi sifat iri kalian, jawab Fani cepat. Sepertinya aku harus mengotori tanganku sendiri untuk melenyapkanmu. Satrio mencoba mengambil sesuatu dari dalam saku jaketnya, tapi sebelum sempat mengeluarkan sesuatu dari dalam jaket, tubuhnya seakan tertahan, diam tak bergerak layaknya patung. Apa sampean lupa bahwa keluarga Sastrowardoyo mempunyai ilmu panutani getih, kata Fani dengan senyuman menyeringai di bibirnya. Mata Satrio terbelalak, wajah bengisnya berubah menjadi ekspresi ketakutan teramat sangat tatkala badannya sama sekali tak bisa digerakkan. Sebagai manusia, aku tak berhak mengambil nyawamu, tetapi kamu telah memaksaku melakukan hal yang tak pernah kuinginkan, lanjut Fani. Mulutnya terlihat bergumam merapalkan sesuatu. Darah akan keluar dari mata, hidung, telinga,
mulut dan pori-porimu, kata Fani sambil menunjuk mata Satrio. Mulut Satrio terkunci rapat. Matanya terlihat melotot seakan meminta belas kasihan dari Fani. Darah mulai keluar dari mata Satrio, lalu hidungnya, dan seterusnya. Tak berapa lama, tubuh Satrio ambruk ke tanah dengan darah yang semakin banyak menggenang. Sementara Rike sudah kabur. Ia sadar, Fani yang saat ini bukan lagi gadis yang dulu bisa diancamnya. Sorot mata Fani yang menyiratkan kebencian membuat Rike, ibu satu anak itu, lari. Gawainya bergetar oleh panggilan masuk dari putrinya, Luna. Dengan perasaan masih ketakutan, Rike mencoba meraih gawainya sebelum ia sadar mobil yang dikendarainya sudah melaju oleng. Mobilnya menabrak bagian belakang truk yang terparkir di sisi jalan. Wanita itu tewas seketika. Tubuhnya hancur terhimpit kemudi mobil. Fani terlihat berbincang dengan seorang gadis di depan rumah Sastrowardoyo. "Aku baru saja membunuh ibuku," ucap gadis yang saat ini berdiri di depan Fani. Fani hanya tersenyum sinis, seakan tak peduli dengan kata-katanya. "Dari awal, aku tak pernah berniat memusuhi keluarga kalian. Tapi mereka memaksaku." Lanjutnya, "Aku tak ingin membahas masalah ini lagi," jawab Fani yang sudah melangkah memasuki gerbang. "Apa yang istimewa dari pemuda biasa di dalam sana, sehingga kau menolak lamaran keluarga keraton J. Sensor?" tanya gadis itu sebelum Fani melangkah pergi. Mendengar pertanyaan itu, Fani berhenti lalu menoleh. "Luna, apa kamu benar-benar yakin dengan pertanyaanmu tadi? Pemuda yang aku pilih sebagai suami saat ini adalah keturunan ketujuh dari keluarga Hasan Mubarak," ujar Fani lalu melangkah masuk dan menutup gerbang. Luna memandang Fani yang berlalu menjauh. Senyuman di bibirnya terlihat menyeringai. Sebelum dia juga berlalu, telinganya masih sempat mendengar jeritan terakhir dari dalam rumah Sastrowardoyo. "Semoga kamu bahagia dengan kehidupan barumu. Setelah semua ini usai, tak akan ada lagi yang berani menyentuh kebahagiaanmu," ucap Luna lirih sambil berjalan pelan menuju mobilnya. Tamat. Itu tadi cerita yang berjudul Balung Kukang, sebuah tulisan dari Sepia. Cerita yang cukup menarik dan cukup menegangkan. Dan terima kasih kalian masih mendengarkan sampai bagian akhir. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, karena kami masih akan membacakan banyak cerita-cerita menarik untuk kalian. Sayang jika kalian tidak mengikuti channel ini.